Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku peserta MPLS yang kami banggakan, bersyukur pada Allah pagi hari ini kita bertemu. Ini pertemuan yang kedua setelah tadi pembukaan, dan ini adalah materi pertama dalam rangkaian MPLS. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, berkat karunia dan pertolongannya kita pagi ini sehat, bisa mengikuti MPLS dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, sampai pada kita semua. Anak-anakku peserta MPLS SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, hari ini babak baru bagi kehidupan kalian dimulai, yaitu beraktivitas sebagai siswa SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, di mana aktivitas itu dimulai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, atau kalau kita baca panduan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun ini, namanya adalah PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Kalian bisa memahami dengan membaca judulnya saja atau mendengarkan judulnya, bahwa ini adalah hari-hari kalian melakukan sebuah aktivitas dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah terdiri dari lingkungan fasilitasnya yang harus dikenali, lingkungan yang lainnya juga, ibu bapak gurunya, teman-teman kalian, karena mungkin di antara kalian juga bertemu dengan orang-orang baru atau memiliki teman-teman dari sekolah lain. Kalian sudah pasti akan bertemu dengan guru-guru yang baru, dengan mata pelajaran baru, dengan lingkungan yang baru, fasilitas baru di SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Ini penting sekali untuk kalian ketahui, kalian manfaatkan nantinya untuk meningkatkan kompetensi masing-masing. Nah, dalam sesi ke-1 dari MPLS ini, materinya adalah tentang kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bahwa sejak alih kelola dulu SMA itu dikelola oleh kabupaten, jadi bagian dari pemerintah Kabupaten Karawang. Setelah dialih kelolakan, maka SMA Negeri 1 Rengas Dengklok itu rumah besarnya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK dan SLB. Jadi ada 3 sekolah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yaitu SMA, SMK, dan SLB. SMA Negeri 1 Rengas Dengklok sebagai salah satu bagian dari rumah besar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wajib untuk memperjuangkan apa yang diinginkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, apa yang sudah ditargetkan, apa yang menjadi visi misinya. Oleh karena itu, perumusan visi sekolah juga pasti merujuk kepada visi pemerintah Jawa Barat, di mana visi pemerintah Jawa Barat yang sekarang itu sudah sangat populer, yaitu Jabar Juara Lahir Batin. Juara, nah ini kita harus mengejar jadi juara, harus berkontribusi menjadikan Jawa Barat ini sebagai juara. Yang namanya juara, karakternya juara itu adalah tercepat, terbaik, pokoknya memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, antara lain yang didorong oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah Jabar Masagi. Masagi sebetulnya diambil dari
filosofis kehidupan orang Sunda. Yang disebut masagi dalam filosofi Sunda itu serba bisa. Jadi keterampilan bagus, praktek kehidupan bagus, pengetahuan bagus, pokoknya serba bisa, serba nyaho lah. Muncul orang kampung tema. Nah ini penting. Para siswa nanti akan didorong ke arah sana. Selama masa MPLS kalian dikenalkan dengan guru, dikenalkan dengan fasilitas, diperkenalkan dengan lingkungan teman-teman kalian, didorong untuk saling berkenalan. Semua adalah dalam rangka mendorong kalian semua menjadi orang-orang yang masagi. Masagi itu komponennya ada setidak-tidaknya 4. Karena kalian belajar, maka tugasnya belajar. Jadi masaginya berarti lewat belajar. Belajar apa? Pertama, kalian harus belajar untuk merasakan. Kalau dalam filosofi Sundanya adalah niti surti. Merasakan apa? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mungkin kalian oleh pelajaran PPKN di sekolah sudah diajarkan yang namanya tepa selira atau tepo seliro. Kita seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ada kepekaan terhadap lingkungan. Contoh sekarang, ini masa COVID ya, masa bencana non alam. Kita mengalami bencana besar, bencana non alam, yaitu COVID-19, coronavirus disease. Jadi ini menjadikan semua kehidupan menjadi berubah, tercabut dari akarnya seakan-akan. Kata orang-orang hebat mengalami disrupsi. Nah, kalian yang memiliki kelebihan harta bisa berbagi ya, bisa berbagi. Atau mungkin hartanya masih harta orang tua, tapi setidaknya bisa kalian itu membantu orang tua membagikan bantuan kepada orang-orang yang isolasi mandiri misalkan, atau kalian menyisihkan uang jajan untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi ikut merasakan bagaimana penderitaan orang lain itu salah satu kunci yang harus dimiliki oleh setiap insan, supaya dalam kehidupannya nanti dia peduli kepada orang lain. Jadi kalau dia kaya jangan kaya sendiri, kalau dia enak jangan enak sendiri, kalau dia punya duit jangan dihabiskan sendiri, kalau dia punya jabatan juga jangan hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi harus merasakan bagaimana nikmatnya ketika punya pemimpin adil. Maka ketika kalian jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Kalian merasakan betapa nikmatnya punya guru yang baik ketika suatu saat kelak nanti kalian ada yang menjadi guru. Maka jadilah guru yang baik, yang melayani. Nah seperti itulah. Jadi belajar untuk merasakan. Ngaji rasa lah dalam bahasa yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, sebagai pelajar kalian harus belajar memahami. Memahami apa? Ya memahami kehidupan, memahami diri sendiri, memahami orang lain, memahami keadaan bangsa dan negara, itu penting. Memahami keadaan masyarakat juga penting. Contoh sekarang misalkan, ketika seluruh wilayah negara Indonesia ini dilanda bencana yang tadi itu COVID-19, ini kita jangan hanya memahami kehidupan itu dari sisi kebutuhan diri sendiri. Biarinlah saya tidak pakai masker, toh saya punya tubuh yang kuat, saya masih muda, imunitas saya tinggi. Tidak hanya seperti itu, tapi harus pahami bahwa kehidupan ini saling terkait dengan orang lain, bahwa kehadiran kalian di tengah orang lain akan berpengaruh kepada orang lain. Maka ketika pemerintah misalkan menganjurkan pakai masker, menganjurkan jaga jarak, menganjurkan untuk jaga kebersihan kita, misalkan dengan mencuci tangan,
yang menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jangan hanya dipahami itu adalah wahana pemikiran pribadi atau untuk kepentingan pribadi. Ini ada kepentingan orang banyak. Sebab kalau kalian tidak jaga diri, adalah virus misalkan yang terbawa. Ketika tidak pakai masker, bersin, melayang ke orang lain, maka orang lain akan menjadi ikut tertular. Oleh karena itu, tolong dipahami apa yang disampaikan oleh pemerintah, apa yang diprogramkan oleh pemerintah, ini sangat baik untuk kita. Tidak ada niatan pemerintah untuk menjadikan rakyatnya sengsara atau jadi tidak baik, pasti baik. Oleh karena itu dituntut seorang pelajar memberikan contoh yang baik kepada lingkungan masyarakatnya, mempengaruhi secara baik. Saya yakin kalian itu adalah konsumen medsos yang luar biasa. Banyak menerima informasi dari media sosial dan kadang-kadang bahkan termakan oleh media sosial. Di medsos sekarang misalkan ada pemahaman bahwa tidak penting, misalkan bahwa tidak penting untuk memakai masker dengan penjelasan-penjelasan yang seolah-olah hasil penelitian. Ini harus dipahami bahwa kita hidup di masyarakat, kalau bawa keinginan sendiri-sendiri tidak akan beres. Semua bawa keinginan sendiri dalam kehidupan bersama tidak akan beres, malah akan timbul masalah. Oleh karena itu ada yang namanya pemerintah hadir. Nah, kita harus pahami bahwa pemerintah punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, lewat kegiatan MPLS ini, mari kita pahami bagaimana program-program pemerintah dan bagaimana kita sebagai pelajar bisa berpartisipasi dalam rangka melaksanakan program pemerintah, khususnya melawan pandemi yang sudah demikian lama gitu ya. Saya yakin kalian itu sudah rindu pingin sekolah. Orang tua juga sudah jenuh anaknya di rumah terus. Tapi kebijakan pemerintah sekarang mengharuskan kita menahan diri untuk diam di rumah, beraktivitas di rumah, kecuali bidang-bidang yang tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kita sebagai warga terpelajar maka harus menjadi pelopor dalam penegakan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, MPLS SMA Negeri 1 Rengas Dengklok juga dilaksanakan secara daring, menghindari kontak langsung, salah satunya dalam rangka memaksimalkan ikhtiar memerangi COVID-19. Di samping itu juga wujud ketaatan kita semua kepada pemerintah. Mudah-mudahan dengan memahami apa yang diprogramkan oleh pemerintah, kalian memahami pentingnya jaga kesehatan, memahami kenapa sekolah harus daring, kenapa harus MPLS dan seterusnya. Dengan bekal pemahaman kita bisa menjalani kehidupan lebih baik. Yang ketiga adalah kalian sebagai pelajar harus belajar melakukan atau niti bukti dalam filosofi Sunda. Melakukan apa? Melakukan apa yang sudah dipelajari yang dipandang baik. Kalian sudah belajar tentang sholat, lakukanlah sholat. Kalian sudah belajar bahwa sedekah itu baik, lakukanlah sedekah. Kalian misalkan sudah belajar bahwa membantu orang tua yang mau nyebrang di jalan raya itu baik, maka lakukan. Jadi apa yang ada di pemahaman, apa yang sudah jadi pengetahuan tidak cukup berhenti di situ, tapi harus diimplementasikan, harus dilakukan supaya jadi amal soleh. Nah, ini penting. Saya yakin semua ngerti, semua tahu bahwa sholat berjamaah itu baik, pahalanya besar. Nah, kalian jangan titik, jangan berhenti ketika sudah tahu, sudah ngerti, sudah paham, tapi harus lakukanlah itu dalam keseharian kehidupan kita. Kalian sudah ngerti bahwa tugas pelajar itu adalah belajar. Belajar di SMA konsekuensinya tidak bisa pilih-pilih. Saya mau belajar matematika aja,
di SMA, atau saya mau belajar bahasa Inggris aja, fisika nggak mau, saya mau belajar seni aja, olahraga nggak mau. Tidak bisa seperti itu, karena kurikulum di SMA satu paket. Karena kalian sudah tahu, sudah paham, maka lakukan. Belajar itu semuanya dipelajari, pelajaran-pelajaran itu semuanya penting. Nah, pemahaman-pemahaman itu harus dibuktikan dalam sebuah wujud aksi nyata. Anak-anakku peserta MPLS, berikutnya adalah kita harus belajar juga hidup bersama dengan orang lain. Ini tidak mudah, apalagi kalian yang dibanjiri oleh produk teknologi sehingga cenderung asik sendiri, main HP sendiri. Ketika kumpul sama teman-teman, bukannya ngobrol sama teman, bukannya berinteraksi sama teman, tetapi main HP sendiri. Nah, ini akan menyeret orang ke dalam kehidupan yang individual. Ini harus diwaspadai. Jangan sampai kalian menjadi orang yang individual, hanya mementingkan diri sendiri, hanya pingin untungnya sendiri, pingin enaknya sendiri. Nah, ini harus dihindari. Kita hidup bersama, saling membutuhkan, saling memahami perbedaan, saling mendekatkan dengan modal persamaan. Jadi jangan terlalu banyak diingat-ingat perbedaan, sebab perbedaan itu adalah kepastian. Tidak mungkin ada manusia sama. Manusia yang kembar, kalau laki-laki istrinya pasti beda. Nggak bisa misalkan 2 orang laki-laki kembar, istrinya 1, pasti beda. Nah, itu perbedaan. Hobinya mungkin sama sebagian, tapi sebagian ada perbedaan. Nah, ini fitrah bahwa perbedaan ada di mana-mana. Pelajar, laki perempuan beda. Pelajar beragama Islam, beragama non-muslim beda. Lah, ini perbedaan mah fitrah, pasti ada, mudah ditemukan dan banyak. Tugas kalian adalah dalam rangka merawat kebersamaan, memperkokoh persatuan, menjaga kehidupan bersama, perbesar atau cari atau kemukakan atau ungkapkan persamaan-persamaan. Saya orang Batu Jaya, teman saya orang Pedes, beda daerahnya, tapi kan sama sekolahnya, SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Gak perlu berkelahi, gak perlu berselisih. Saya misalkan beragama A, teman saya beragama B, tapi kan sama, sama-sama umat beragama, sama-sama mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, sama-sama warga Indonesia, sama-sama keturunan Nabi Adam, banyak persamaan. Oleh karena itu, jangan terlalu membesar-besarkan perbedaan, kalau itu perbedaan akan menyulut pada perpecahan atau pertikaian. Jadi harus dipahami, kalian nanti datang dari berbagai daerah, dari berbagai macam status keluarga, dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda, bervariasi. Datang ke satu titik SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Nah, tolong perhatikan dengan sebaik-baiknya bahwa perbedaan itu adalah untuk dijadikan sebagai wahana kita memacu diri menjadi lebih baik. Misal beda pendapat, lakukan diskusi, jadi nanti kemampuan kita akan lebih baik. Budaya kita beda dengan budaya orang lain, teman kita beda budayanya. Dengan mempelajari budaya satu sama lain, tadinya punya satu budaya jadi 2 budaya. Mungkin seni tadinya bisa 1 seni, bisa jadi 2 seni. Seperti itulah. Jadi perbedaan ini harus kita manfaatkan untuk kemajuan. Cari hikmahnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, satu lagi kebijakan dari pemerintah Jawa Barat terkait dengan para siswa adalah adanya program Jabar Future Leader. Jadi nanti kalian boleh gabung di program ini, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih di antara para siswa untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin Jawa Barat masa depan, pemimpin SMA Negeri 1 Rengas Dengklok masa depan, pemimpin Karawang masa depan,
kalian, bukan yang lain. Ketika 25 tahun yang akan datang, Indonesia memasuki usia emas katanya. 100 tahun kemerdekaan Indonesia misalkan. Kalian sudah jadi para pejabat. Kalian sudah memegang posisi-posisi penting. Nah, itu pasti membutuhkan yang namanya jiwa kepemimpinan. Dan jiwa kepemimpinan tidak terbentuk simsalabim, abrakadabra ya. Satu malam jadi. Tidak, mesti ada pelatihan, mesti dibentuk lewat sebuah proses panjang. Nah, Jawa Barat sudah mempersiapkan itu dengan Jabar Future Leader. Nanti silakan kalian menjadi bagian dari program tersebut. Anak-anakku, dalam sebuah kesempatan, yaitu pada pembukaan tahun pelajaran baru 2021-2022, Bapak Gubernur Jawa Barat sudah mengungkapkan, menjelaskan 4 karakter dari siswa Jawa Barat, pelajar Jawa Barat, supaya nanti punya masa depan yang baik, supaya menjadi orang sukses. Yang pertama, kalian harus menjadi orang yang sehat jasmaninya, harus menjadi orang yang kuat secara fisik. Oleh karena itu, meskipun sekarang masa pandemi, kalian punya kewajiban merawat diri, tetap berolahraga, tetap adakan gerak fisik yang seimbang, istirahat yang cukup, makanan yang bernutrisi, dan yang sekarang tentunya ikuti protokol kesehatan. Jadi kesehatan jasmani, kesehatan fisik itu penting. Contoh misalkan begini, kalian suatu saat jadi presiden direktur atau jadi HRD lah di perusahaan yang tugasnya menseleksi orang-orang yang akan masuk ke perusahaan. Ketika ada 2 orang pendaftar dan yang kalian butuhkan 1 orang, di antara 2 orang itu 1 orang fisiknya sehat, 1 orang penyakitan, pasti pilih yang sehat. Nah, kalian tinggal berpikir, ketika terjadi kompetisi seperti itu, kalian mau menjadi pemenang atau menjadi pecundang. Wajib kalian menginginkan jadi pemenang. Oleh karena itu, harus kita rawat baik-baik kesehatan fisik kita. Jadi kalian harus jadi pemuda-pemuda yang sehat, yang tangguh. Memang kata beliau juga waktu itu, kata Bapak Gubernur Jawa Barat, tidak perlu semua kayak Adek Rai gitu, punya otot yang besar-besar gitu. Tapi setidaknya kalian gesitlah dalam pergerakan fisik, tahan untuk bekerja. Misalkan jangan sampai di bawah jalan baru 100 meter sudah letoy gitu, leles gitu. Sudah kehabisan energi, sudah kehabisan tenaga. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi tetap berolahraga, dan untuk menjaga kesehatan fisik kalian harus punya pemikiran yang positif, harus tetap punya keyakinan bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pelajar yang diharapkan itu adalah yang cerdas. Jadi kalian harus punya kecerdasan. Nah, kecerdasan itu tidak hanya cerdas secara mata pelajaran di sekolah, harus cerdas juga di bidang-bidang yang lain. Kalian harus jadi orang yang cerdas dalam memilih. Misalkan memilih teman, harus cerdas. Karena kalau salah memilih teman, berbahaya. Misalkan begini, kalian itu punya teman orang yang suka bolos, lambat laun kalian akan menjadi orang yang bolos. Maka harus cerdas memilih teman. Pilihlah teman yang rajin. Suatu saat mungkin Anda jadi orang yang rajin. Jadi cerdas di sini dalam multidimensi. Ya, kecerdasan dalam arti untuk kehidupan kalian masa kini, cerdas untuk mempersiapkan kehidupan kalian masa yang akan datang. Contoh misalkan begini, ketika di masa pandemi ini kalian ada di rumah, banyak di antara siswa itu yang memilih untuk ikut ajakan teman main walaupun ada jam belajar.
Nah, ketika kalian putuskan ikut main, berarti meninggalkan sebagian perjuangan untuk kebaikan kalian masa depan. Otomatis daya saing kalian meraih masa depan yang baik itu terkurangi, energinya terkurangi. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, seorang siswa yang baik itu yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat menurut Bapak Gubernur adalah yang berakhlakul karimah. Jadi tidak cukup sehat, badannya kekar, larinya cepat, tenaganya kuat, otaknya pinter, belum cukup sampai di situ. Tapi juga harus punya sopan santun, tata krama, hormat ke orang tua, hormat ke guru, sayang pada yang kecil, lebih hormat lagi kepada senior-senior, kemudian ngemong atau ngasuh ke adik-adiknya. Jadi ini harus punya akhlak. Ukurannya akhlakul karimah, tentu ajaran agama juga harus jadi kenyataan hidup. Tidak hanya sekedar ajaran, tapi harus dipraktekkan dalam kenyataan hidup. Mari kita tingkatkan akhlak kita supaya mencapai kualitas akhlakul karimah. Nah, bagaimana di sekolah berproses sehingga siswa menjadi berakhlakul karimah? Nah, ini banyak, antara lain lewat mata pelajaran PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, lewat pengembangan diri, lewat guru PPKN, nanti diajarkan nilai dan norma. Nah, berakhlakul karimah itu akan menentukan orang itu diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Kalian juga ketika mendapati orang lain songong, kata orang sini atau sombong atau borongongong, pastilah tidak nyaman. Tapi kalian akan senang ketika menemukan, oh ini teman saya orangnya sangat sopan, rajin, kalau diminta bantuan mudah untuk memberikan bantuan. Nah, seperti itu. Kalau kalian merasakan senang dengan sebuah akhlak yang ditampilkan oleh orang lain, maka berusahalah untuk seperti itu. Kalian senang mendapatkan pertolongan, jadilah orang penolong. Kalian senang ada yang ngajari ilmu, jadilah orang yang mau berbagi ilmu. Ketika kalian ditraktir jajan merasa senang, sekali-kali kalau punya uang, traktirlah teman kita untuk jajan gitu. Terutama teman kita yang tidak punya untuk jajan. Seperti itulah. Kepada seluruh siswa peserta MPLS khususnya, kami SMA Negeri 1 Rengas Dengklok pasti akan melakukan berbagai macam proses dalam rangka mewujudkan supaya siswanya berakhlakul karimah. Dan yang keempat, karakternya harus religius, harus rajin ibadah. Kudu rajin ibadah. Siswa SMA Negeri 1 Rengas Dengklok nanti kalau AKB tatap muka pembelajarannya, maka setiap begitu adzan berkumandang wajib untuk menuju ke masjid bagi yang beragama Islam. Yang non muslim tenang saja, kami tidak akan mengganggu. Kami akan fasilitasi untuk dapat guru PABP untuk berproses sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, jadi kehidupan beragama menjadi pusat perhatian kami juga, karena kehidupan beragama itu akan menentukan kualitas kehidupan orang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, anak-anakku yang berbahagia, yang Bapak banggakan, jadi selama MPLS itu kalian akan ditempa untuk menuju satu titik, yaitu visi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan visinya itu sudah diterjemahkan oleh visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan visi unit atau ini bagian terkecil, yaitu visinya SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Nah, jadi yang kita usung, Bapak Ibu guru di sini mengusung apa untuk pedomannya dalam rangka memproses kalian dari sekarang masuk nanti keluar. Masa keluar masuk sama keluar sama nanti? Pasti harus beda. Harus ada peningkatan kualitas, harus ada peningkatan kedewasaan,
harus ada peningkatan akhlak kalian, religiusitasnya harus meningkat. Nah, ini ada visi dari sekolah kita SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, unggul, terampil, sehat, ramah, dan berwawasan global. Nah, untuk ini semua pasti kami sudah sediakan program-programnya. Misalkan supaya para siswa semua meraih keunggulan, maka kami akan laksanakan yang namanya pembinaan kurikuler dan non kurikuler. Untuk yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kita sudah siapkan bimbingan khusus ke perguruan tinggi. Dan untuk yang mau kerja, kita siapkan skill up, peningkatan skill. Ini supaya siswa kita jadi unggul. Jadi di SMA Negeri 1 Rengas Dengklok ini sudah ada yang namanya bursa kerja khusus. Ini juga dalam rangka mewujudkan keunggulan, supaya siswa kita dibekali bagaimana masuk dunia kerja, diantar kerja. Maksudnya antar kerja bukan berarti diantar kayak ngojek gitu. Diantar kerja itu diurus, dipertemukan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk penempatan tenaga kerja, baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Untuk ke luar negeri semisal ada program Ausbildung untuk bekerja di Jerman. Ada program juga magang untuk bekerja di Jepang. Selain itu untuk dalam negeri juga insya Allah kita urus. Makanya keunggulan itu harus diciptakan, diperjuangkan, salah satunya dengan skill up yang dimotori oleh BKK SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Kemudian di sini juga siswa harus ramah gitu. Kita sudah punya standar yang namanya program Senyum Sapa Salam. Senyum Sapa Salam ini wujudnya apa? Keramahan. Bahkan sekarang sudah S-nya nambah terus. Tiap tahun S-nya nambah terus gitu ya. Apa intinya? Supaya kalian jadi orang yang ramah. Dalam arti bersikap baik, bersopan santun dengan sebagaimana mestinya, dan ramah tidak hanya diterjemahkan kepada sesama manusia. Kalian juga harus punya sikap ramah terhadap lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Jadi sampah itu bukan dibuang, disimpan. Simpen ke tempatnya sesuai merek. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Itu dipisah supaya nanti petugas sampah juga mudah. Kemudian harus punya wawasan global. Nah, ini sejalan dengan tren kehidupan abad 21, di mana untuk sekarang globalisasi tidak bisa terelakkan. Di abad 21 ini, dalam kehidupan global ini, setidak-tidaknya kita dituntut untuk menguasai 2 bahasa asing. Yang di sini dipersiapkan di SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, selain bahasa Inggris tentunya itu sudah ada, juga kita persiapkan bahasa Jerman dan bahasa Jepang. Ini sesuai dengan program tadi bahwa ada antar kerja yang dipelopori BKK untuk jadi tenaga kerja ke Jerman dan ke Jepang. Jadi itu yang menjadi kebijakan pendidikan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan satu lagi kebijakannya yaitu sampai sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh, masih daring. Tapi karena ada keterbatasan di kampung terkait dengan koneksi internet, ketersediaan jaringan, kuota internet dan lain-lain, kami SMA Negeri 1 Rengas Dengklok merencanakan untuk memberlakukan blended kurikulum atau kurikulum campuran. Ada daringnya dan ada luringnya. Untuk urusan luring, nanti instruksi-instruksi oleh Bapak Ibu guru bisa disebar lewat WA group. Oleh karena itu, WA group masing-masing kelas menjadi sangat penting. Peserta MPLS yang belum terdaftar, nomor WA-nya di WA group, silahkan untuk menghubungi bagian kesiswaan. Dan selain WA group siswa, penting juga masa sekarang adalah WA group orang tua. Ketika kalian itu
lalai mengumpulkan tugas atau melakukan apa yang diperintahkan oleh bapak dan ibu guru, kita cross check ke orang tua. Kalau mereka punya alasan, kita bisa cross check ke orang tua. Dan karena kalian semua lebih banyak waktunya di rumah, maka yang bisa mengawasi lebih banyak sebetulnya orang tua. Disinilah pentingnya komunikasi antara guru atau antar pihak sekolah dengan orang tua. Di masa pandemi ini komunikasi belum bisa dilaksanakan secara langsung karena tadi ada pembatasan, kita menghindari kontak fisik dengan orang, kita hindari kerumunan, maka bisa kita komunikasinya jarak jauh. Yang paling memungkinkan adalah lewat WA grup orang tua, WA grup siswa. Demikian para siswa semua peserta MPLS. Selanjutnya Bapak pesankan ikuti kegiatan MPLS itu dengan sungguh-sungguh, karena kalau kalian tidak sungguh-sungguh waktunya sama dengan yang sungguh-sungguh, tapi hasilnya berbeda. Yang sungguh-sungguh akan beruntung, yang tidak sungguh-sungguh tidak akan dapat keberuntungan. Oleh karena itu, berjuanglah semaksimal yang kalian bisa, perjuangkan masa depan kalian, raih cita-cita, dan jadilah orang yang mampu untuk bekerja secara maksimal dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada. Demikian, selamat berjuang. Saya ikut gembira kalian tergabung di SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Semoga ini sekolah menjadi sekolah yang berkah, membuka pintu keberhasilan buat masa depan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.